namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Meski usianya masih tergolong amat muda, tak membuat Marta Putra Nugroho menyesal harus bekerja seperti ini. Bocah yang akrab disapa Marta ini memang baru sekitar setengah tahun terakhir membantu pembudidayaan jamur tiram milik tetangganya. Tugas utamanya adalah menyiram dan membersihkan area tempat penanaman jamur. Walaupun upah yang didapatkan tidak besar, paling tidak ada yang bisa ia lakukan. Sebab sang bunda pun tengah berjuang demi membesarkan adik, nenek, serta dirinya. Olah upah ben bulan 60. Aku ngemoy Mas Bo, ben entuk duit, ben ngewangi tumbas susu adike. Saat ini masih belum banyak orang yang tertarik membudidayakan jamur tiram. Padahal kebutuhan akan hasil budidaya ini sangat besar. Apalagi tanaman ini juga mudah dipadukan dalam olahan berbagai jenis makanan. Hanya 3 jenis bahan utama yang diperlukan dalam membuat media tanam atau backlog jamur, yaitu serbuk gergaji kayu, bekatul, serta serbuk kapur atau gamping. Serbuk kayu yang biasa digunakan berasal dari pohon sengon dan bukan dari jenis pinus-pinusan. Sebab getah pinus mengandung minyak hingga tidak bisa menghasilkan benih jamur yang baik. Tahap pertama pembuatan media adalah dengan mencampurkan ketiga bahan itu. Takarannya biasanya menggunakan arco seperti ini. Untuk 3 takaran arco serbuk kayu membutuhkan sekitar 10 kg campuran bekatul serta kapur. Membuat media jamur harus selalu memastikan ketiga bahan ini tercampur sempurna agar diperoleh media tanam yang baik. Penyiraman dilakukan untuk membantu meratakan semua bahannya. Selain itu, penyiraman juga memberikan kelembapan pada media tanam. Saat disiram, campuran bahan tadi harus terus diaduk supaya hasilnya bisa merata. Tahapan selanjutnya adalah pemadatan media tanam atau dikenal dengan backlog. Ukuran per backlog adalah sekitar 1 kg dan harus dibuat sepadat mungkin agar menghasilkan jamur yang banyak dengan masa panen lebih lama. Jika tidak padat, akan mengakibatkan jamur menjadi cepat mati dan media pun terurai, menyusut lebih cepat. Sebagai penutup kantung media tanam digunakan cincin khusus seperti ini. Cincin ini nantinya berguna sebagai jalur untuk memasukkan bibit jamur. Dan dalam sekali produksi ada sekitar 5-800 backlog yang dibuat. Tergantung banyaknya serbuk kayu yang tersedia. Sebelum pemberian benih jamur, semua backlog ini harus disterilisasi dahulu dengan cara penyetiman atau pemanasan dengan uap. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri atau mikroba lain yang tidak diinginkan di dalam media tanam. Satu persatu backlog dimasukkan ke dalam alat steam ini. Disusun sedemikian rupa hingga bisa memuat semua backlog sekaligus. Penyetiman dilakukan kurang lebih selama 8 jam atau hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Lama dan besaran suhu ini dianggap efektif untuk membunuh semua bakteri di dalam seluruh media tanam. Setelah 8 jam proses penyetiman, ditambah proses penurunan suhu selama semalaman, maka backlog pun dipindahkan dalam ruangan pembibitan. Di ruangan ini, benih atau bibit jamur diberikan pada tiap backlog sesuai takaran tertentu.
dan harus segera ditutup kembali supaya tidak terkontaminasi dengan kotoran atau kuman dari sekelilingnya. Untuk satu backlog yang sudah diberikan bibit ini akan dijual kepada pembudidaya seharga Rp2.200. Di tangan petani, backlog ini dipelihara untuk mendapatkan jamurnya. Sama seperti yang dilakukan petani pembudidaya jamur tempat Marta bekerja. Dibutuhkan waktu selama 2 hingga 30 hari, hingga keseluruhan media tanamnya menghasilkan miselium yang berwarna putih ini. Miselium itu sendiri adalah benih bakal jamur yang mulai tumbuh di dalam backlog. Untuk memperlancar tumbuh kembang jamur, maka bagian penutupnya harus dibuka sebagai jalan keluar tunas baru yang akan berkembang hingga menjadi siap panen. Ruangan yang hangat dengan kelembapan tinggi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur ini. Sedangkan masa tanam jamur sendiri berkisar 5-7 hari setelah dibuka seperti ini. Tahapan perawatan jamur menjadi tugas Marta setiap harinya. Jika masuk sekolah, ia akan melakukan pekerjaannya di sore hari. Menyapu bagian bawah, serta membersihkan tiap bagian rak menjadi bagian dari tugasnya. Aku tahu nyeblok nih jamur, tapi Mas Bo gak tahu diseneni. Aku wedi diseneni Mas Bowo. Perawatan lain yang tak boleh dilupakannya adalah penyiraman. Namun bagian yang disiram air adalah lantai tanah ruangan budidaya. Tujuan penyiraman tanah adalah untuk menjaga kelembapan dan suhu ruangannya, sehingga jamur bisa tumbuh dengan lebih cepat dan baik pula. Media tanam sendiri tidak bisa terkena air karena akan merusak pertumbuhan jamur. 30 sing kula 30 biasanya nggih tumbas peralatan sekolah biasanya entek. Nek sing 30 nggih tumbas susu adike. Bahkan tak jarang pula siswa kelas 6 sekolah dasar ini diminta ikut membantu panen jamur juga. Sebab sifat jamur yang cepat tumbuh, maka panennya pun dilakukan setiap hari dengan hasil rata-rata 3 hingga 5 kg. Namun semuanya tergantung kualitas bibit dan media tanamnya. Pertumbuhan jamur akan lebih cepat lagi bila memasuki musim penghujan, di mana kelembapan udara menjadi lebih tinggi. Yang pertama kasihan sama dia, terus karena kan dari keluarganya juga kurang mampu, jadi saya pengen ada biar dia bisa ikut membantu orang tuanya. Yang kedua juga ikut membuat dia belajar untuk berwirausaha gitu. Bagi Bibit Yuliani, Ibunda Marta, memperjuangkan kehidupan keluarga adalah harga mati seumur hidupnya. Apalagi saat ini ia harus berjuang seorang diri demi menghidupi 2 anak serta ibu angkatnya. Suami keduanya, yang diharapkan bisa mengganti sosok almarhum suami pertamanya, saat ini pun belum bisa berbuat banyak. Bahkan sejak 3 bulan belakangan, tak sepeser uang pun nafkah dikirim dari perantauan. Tak heran jika akhirnya wanita 38 tahun ini harus memperoleh secepatnya sumber pendapatan lain. Makanya niku nggih kadang nggih sak hasile pecel niku nggih kula damel maem sak cukup-cukupe nggih pokoke sing penting saged kulaan malih saged damel maem nggih kula cukup-cukupne pripun carane. Dengan modal awal yang didapat dari berhutang pada tetangganya, Bibit menggantungkan hidup dengan menjajakan makanan ini. Ia sadar rezeki tak bisa didapat tanpa didampingi usaha yang keras.
Oleh karena itu, ia bertekad dirinya harus mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab pada anak dan ibunya. Sampai saat ini, di benaknya masih tertanam perasaan bersalah karena terpaksa harus menitipkan 2 anak tertuanya untuk dirawat sang mertua. Nggih rumangsa salah memang kula jujur kula memang rumangsa salah. Bakal sebagai wong tua kula mboten saged ngenakne yoga. Jujur Mas Marta sakniki nyuwun sepeda mawon kula mboten saged numbasne tapi dalam hati kula pengen numbasne. Tapi nggih duka carane pripun. Hal itulah yang akhirnya menjadi pendorong baginya, supaya jangan melakukan hal yang sama kepada Marta dan adiknya yang baru berusia 10 bulan. Sosok 2 malaikat kecilnya itulah yang jadi alasan dirinya harus kuat dan tak putus asa. Marta sampai sapi jujur aku pengen aku mangkane aku kuat aku pengen buktekne aku iso nyekolahne Marta sampai pinter muga-muga aku iso lah wis pokoke iku tanpa yo apa ya pokoke piye carane mbuh lah wis pengen aku